Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yesi Anastasia Manalu with NPM 25412052. And today I would like to present a topic about statistic or statistica. Ladies and gentlemen, in this modern era, data has become an important part of your daily life. Almost everything around us is connected to data and statistics. For example, when we open social media and see the number of likes, followers, and viewers, that is statistics. When companies analyze customer satisfaction, when school calculate students' grade, and when the government conducts population surveys, all of them use statistics. Statistics is not only about numbers and calculation, but is also about understanding information and making accurate decision based on data. Today I will explain pengertian statistika, sejarah singkat statistika, jenis-jenis statistika, fungsi statistika, istilah dasar statistika, metode pengumpulan data, penyajian data, penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah data atau angka, sedangkan statistika adalah ilmu dalam data. Contoh dari statistik adalah rata-rata nilai kelas A adalah 85. Sedangkan contoh dari statistika adalah cara menghitung rata-rata nilai kelas A. Jadi, statistik adalah hasil datanya, sedangkan statistika adalah ilmunya. Sejarah singkat statistika adalah statistika sudah digunakan sejak zaman dahulu, terutama oleh pemerintah untuk menghitung jumlah penduduk, pajak, dan kebutuhan negara. Seiring perkembangan teknologi, statistika kini digunakan dalam bisnis, pendidikan, kesehatan, dan teknologi digital. Adapun fungsi dan tujuan dalam statistika adalah: pertama, fungsi statistika mengumpulkan data, contohnya survei pelanggan. Kedua, mengelola data. Data disusun menjadi tabel atau grafik. Ketiga, menganalisis data, mencari kesimpulan dari sebuah data. Keempat, membantu pengambilan keputusan. Contoh, perusahaan menentukan strategi penjualan. Jenis-jenis statistika yang pertama adalah statistika deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan sebuah data. Contoh, tabel, diagram, grafik, dan rata-rata. Misal, nilai rata-rata mahasiswa adalah 85. Penyajian visual, diagram batang, diagram lingkaran, diagram grafik garis. Yang kedua, statistika inferensial. Digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Contoh, dari survei 100 mahasiswa, kita memperkirakan pendapat seluruh mahasiswa kampus. Adapun istilah dasar dalam statistika, yang pertama populasi. Populasi adalah seluruh objek penelitian. Contoh, semua mahasiswa semester 2.
Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Contoh, 30 mahasiswa semester 2 dipilih sebagai responden. Yang ketiga ada data. Data adalah informasi yang dikumpulkan. Jenis data yang pertama, kualitatif, berupa kata-kata. Contoh, warna, jenis kelamin. Yang kedua, data kuantitatif, berupa angka. Contoh, umur, dan tinggi badan. Yang keempat ada variabel. Variabel adalah karakteristik yang diteliti. Contoh, nilai ujian, tinggi badan, dan pendapatan. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati secara langsung. Kedua, wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu menggunakan angket atau Google Form. Yang keempat ada dokumentasi, mengambil data dari arsip atau dokumen. Materi berikutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, grafik garis. Tujuannya agar data lebih mudah dipahami. Penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dalam pendidikan, yaitu menentukan rata-rata nilai siswa. Dapat diterapkan dalam bisnis, yaitu melihat keuntungan dan tren penjualan. Dan dapat diterapkan dalam kesehatan, yaitu menganalisis jumlah pasien. Dan terakhir yaitu dapat diterapkan dalam media sosial, yaitu melihat jumlah viewers, like, komen, dan followers. Dan dapat diterapkan dalam pemerintah juga, yaitu untuk menganalisis sensus penduduk. Materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dalam statistika. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Kelebihan pertama, statistika adalah membantu pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Dengan statistika, seseorang dapat menentukan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Contohnya, perusahaan menggunakan data penjualan untuk menentukan produk yang paling diminati konsumen. Kedua, mempermudah pengelolaan data. Statistika dapat membantu mengubah data yang banyak menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Ketiga, membantu penelitian. Dalam dunia penelitian, statistika sangat penting untuk menganalisis hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Keempat, digunakan di berbagai bidang. Statistika dapat digunakan di hampir semua bidang kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa statistika memiliki manfaat yang sangat luas. Kelima, mampu membantu memprediksi masa depan. Statistika juga dapat digunakan untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Contohnya, prediksi cuaca, prediksi penjualan, dan prediksi jumlah penduduk. Dengan adanya prediksi, perencanaan dapat dilakukan dengan lebih baik. Kekurangan dalam statistika adalah 1. Bergantung pada kualitas data. Hasil statistika sangat bergantung pada data yang digunakan. Jika data salah atau tidak lengkap, maka hasil analisis juga akan salah. Karena itu, pengumpulan data harus dilakukan dengan benar dan teliti. Kedua, bisa disalahgunakan. Statistika dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menerima informasi. Ketiga, membutuhkan kemampuan khusus. Statistika memerlukan kemampuan menghitung dan menganalisis data. Banyak orang menganggap statistika sulit karena terdapat rumus dan perhitungan yang cukup rumit. Jika salah memahami metode statistik, hasil kesimpulan juga bisa salah. Memerlukan waktu dan biaya. Pengumpulan dan pengelolaan data statistik membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya, terutama jika dilakukan dalam jumlah besar. Kelima, tindakan menjamin kebenaran mutlak. Statistika hanya memberikan perkiraan berdasarkan data yang tersedia. Oleh karena itu, hasil statistika tidak selalu benar 100%.